Gara-gara film ini, Indonesia sama Malaysia jadi ribut coy. Kata orang Malaysia kayak begini. Ini film di Malaysia lagi rame loh. Tapi kenapa pas masuk dan tayang di Indonesia penontonnya sepi? Kata orang Malaysia kita nggak mendukung perfilman Malaysia. Kata si Film Malaysia nggak laku di Indonesia, netizen Malaysia nggak terima. Jadi film Sheriff Narco Integrity produksi Malaysia nggak laku di pasar bioskop Indonesia. Salah satu tiktoker asal Malaysia, @takibasker, nggak terima. Dia mempertanyakan kenapa film itu gagal tembus di bioskop Indonesia, sedangkan film-film Indonesia diterima dengan baik di Malaysia. Padahal katanya film Sheriff laris di Malaysia dan keuntungannya mencapai 60 juta ringgit. Dia juga bilang nasionalisme masyarakat Indonesia tinggi dan lebih milih nonton film negaranya sendiri. Yang menarik, sikap berbeda ditunjukkan sutradara film tersebut, Syafiq Yusof. Dia membantah adanya sentimen anti-Malaysia di kalangan penonton Indonesia. Syafiq justru bilang kegagalan filmnya ini bisa menjadi pembelajaran baginya untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Emang sih ada persaingan kebudayaan yang meruncing di antara Indonesia dan Malaysia. Tapi masyarakat Indonesia cukup terbuka dan menyambut karya Malaysia yang dianggap bagus kok. Kartun Upin Ipin dan Bobo Boy misalnya disambut dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Jadi gagalnya film Sheriff di Indonesia bukan karena sentimen anti-Malaysia ya. gara-gara film ini, Indonesia sama Malaysia jadi ribut coy. Kata orang Malaysia kayak begini. Ini film di Malaysia lagi rame loh. Tapi kenapa pas masuk dan tayang di Indonesia penontonnya sepi? Kata orang Malaysia kita nggak mendukung perfilman Malaysia. Kata siapa bro? Gue penonton setia Upin Ipin nih. Ultraman ribut, Ihsan pindah rumah, Upin Ipin gak sholat raweh. Udah gue tonton anjay. Lah waktu itu gue juga mana tahu kalau film ini tayang di bioskop Indonesia. Kurang promo kali, promo di gue lah anjay. Gue malah taunya ketika film ini udah tayang di Netflix. Udah gue tonton juga coy. Gue akuin filmnya emang bagus sih. Tentang pembunuh misterius dengan hukumnya sendiri. Jadi ada pembunuh misterius tapi targetnya beda nih. Karena dia hanya mengincar orang-orang yang gak bener. Seperti polisi korup, ketua gangster, dan orang-orang jahat lainnya. Alur ceritanya juga dikemas dengan berbagai plot twist. Lu pijak sama gue sekarang, lu punya anjing-anjing pijak sama gue sekarang. Gue akuin filmnya keren sih, tapi kerenan The Red. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini nggak bakalan bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ikat tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Ya, kemarin sempat ramai film Malaysia tidak laku di Indonesia. Film tersebut berjudul Sheriff. Sebenarnya selain karena masalah nasionalisme, ada isu atau masalah kebahasaan. Jadi banyak orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Malaysia atau bahasa Melayu yang dipergunakan di dalam film tersebut, dan tidak semudah orang Malaysia dalam memahami bahasa Indonesia. Gila, gue bener-bener speechless, gak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh gak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme.
Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka, mau dari Thailand aja kita nonton, mau dari Thailand, mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang, katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia, karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka.